Memang kamu nggak tahu jika Rara sedang hamil. Dasar suami nggak peka. Hardik Alina dengan marah. Dia sungguh kesal dengan sang putra. Apa? Kompak Winata dan Aksa. Kedua pria itu sungguh kaget dan shock mendengar berita ini. Kenapa? Wanita itu mendelik judes. Untung saja twins belum ada di meja makan. Jika ada mereka, Alina tak akan berani tarik urat di depan mereka. Apa mama nggak bohong, Ma? Suara Aksa melemah. Dia sungguh tidak tahu jika istrinya sedang hamil. Padahal dulu sewaktu hamil tulis juga seperti ini sikap Naura. Memang benar kata Alina, dia suami yang tidak peka. Kamu pikir mama kurang kerjaan, hingga harus memberikan cadaan seperti ini? Pantas saja, akhir-akhir ini tingkah Rara jadi aneh. Bahkan aku nggak boleh mandi saat pulang kerja. Tapi tidak aku hiraukan. Aku pikir dia hanya sedang manja saja. Jelas Aksa. Kamu memang suami kurang ajar, Sah. Nggak peka dan nggak pengertian sama sekali. Bukankah dulu sudah pernah punya pengalaman Rara hamil twins? Memang kamu suami tidak tahu diri, Sah. Alina terus saja mengomel. Sudah, Ma. Ini masih pagi. Kenapa harus marah-marah begini? Winata tak tahan lagi melihat kemarahan sang istri. Memang Aksa salah, tapi dia tak mau melihat keduanya berdebat setiap saat. Biar saja, Pak. Anakmu kalau tidak dimarahi dan dikasih tahu, tidak akan mengerti, Pak. Sudah punya anak dua, masih saja seperti anak kecil tingkahnya. Alina semakin gencar mengomel. Iya, sudah aku mau sarapan. Pagi ini ada meeting. Mama kenapa baru bilang jika kita akan punya cucu lagi? Kini Winata berganti mengomel pada sang istri. Kamu juga sama, Pak. Nggak peka. Sudah sejak kemarin aku bilang sama Papa. Tapi kata Papa tunggu Rara periksa dulu. Kenapa sekarang Mama yang dimarahi? Sarkas Alina. Dan Winata hanya memilih diam. Tak akan pernah bisa menang melawan sang istri. Lihat saja, dia baru saja satu baris kata. Sang istri sudah menjawab satu bab. Aku ke kamar dulu ya, Ma. Pa, kalian sarapan saja dulu. Aksa segera menuju ke kamar mereka, di mana dia tadi begitu tega dan kejam mengabaikan Naura. Suami macam apa dia yang bersikap egois begini? Aksa membuka kamar dan mendapatkan sang istri tengah duduk di ranjang. Dengan punggung yang menyandar pada kepala ranjang, tampak berusaha menahan isak tangisnya. Terbukti Aksa bisa melihat dia mengusap wajahnya. Yang lirik Aksa. Pria itu naik ke atas ranjang dan langsung memeluk tubuh sang istri. Seketika tangis Naura pecah. Dia tak bisa lagi menahan semua rasa sesak yang sejak tadi menghimpitnya. Maafkan aku yang gak peka ini. Aku gak tahu jika kamu sedang hamil. Aksa bahkan ikut menangis, mengecup pucuk kepala sang istri berkali-kali, sebagai ungkapan rasa bersalahnya. Kamu tega, Mas. Semalaman kamu mengabaikan aku. Kamu marah sama aku, Mas. Kamu, Naura kehabisan kata-kata. Dan dia terus saja memukul dada sang suami yang baru saja melerai pelukannya. Aksa hanya diam, karena memang dia merasa bersalah. Diraihnya tangan yang masih memukul dadanya, dibawa ke bibir dan mengecupnya penuh cinta. Maaf sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu, apa kamu baik-baik saja? Apa calon anak kita sehat? Telapak tangan Aksa yang besar tapi lembut mengusap perut sang istri dengan mesra. Aku sedih, Mas. Aku kecewa sama kamu. Kenapa sih kamu egois sekali? Jika kamu tahu aku lagi hamil, apa kamu tetap akan minta maaf sama aku, Mas? Sinis Naura. Maaf, aku tetap akan minta maaf, sayang. Hanya saja aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku nggak mau mengeluarkan kata-kata pedas dan kasar yang semakin melukai hatimu, yang. Aku harus lebih banyak lagi belajar untuk bersabar. Maafkan aku yang belum bisa jadi suami yang baik ini. Aksa kembali mendekap Naura. Mas jangan seperti ini lagi ya. Iya sayang, aku janji akan lebih peka dan peduli sama kamu sayang. Ayo kita sarapan. Biar calon buah hati kita sehat dan cepat besar. Titah Aksa. Dan dia segera mengajak sang istri ke ruang makan. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Hati-hati di rumah. Nanti sore kita ke dokter kandungan ya. Pamit Aksa. Saat sang istri mengantar dia sampai di depan teras, Aksa lebih dulu sudah bermainkan pada twins. Dan setiap akan berangkat kerja, selalu ada drama dua bocah itu ingin ikut sang dedi. Iya mas, nanti pulangnya belikan aku martabak telur ya mas, yang spesial.
Iya, apalagi. Nanti aku telepon jika ada penasaran susulan. Naura terkikik geli. Dia memeluk tubuh sang suami dengan mesra. Rasanya tak rela jika sang suami harus pergi bekerja. Mas, aku kok nggak rela ya kamu pergi kerja. Terus aku harus di rumah saja gitu yang. Nggak masalah sih, asal kamu mau kurung seharian di dalam kamar. Aksa tersenyum mesum. Tentu saja dia senang jika harus seharian berada di rumah bersama istri tercinta. Tapi, sebagai seorang pimpinan, dia dituntut bertanggung jawab pada perusahaan. Tidak bisa seenaknya ambil libur. Kenapa sih mas? Kamu hanya itu saja yang dipikirkan. Dasar mesum. Lah kamunya nggak mau aku kerja yang. Ya sudah, kita di kamar saja seharian gimana? Alis Aksa naik turun dengan genit. Sudah sana mas pergi. Daripada tambah nggak jelas omongan kamu. Lebih baik kamu kerja saja mas. Usir Naura. Tak mau menanggung resiko. Harus terkurung di dalam kamar. Naura hafal sifat sang suami. Jika sudah bersama, tak akan bisa tidak menyentuhnya. Serius aku boleh kerja yang. Aksa masih terus menggoda. Dia bahkan menarik pinggang sang istri dan membawa mendekat. Hingga dada mereka saling menempel. Enggak, aku lebih baik tidur saja mas. Naura melepaskan diri dari dekapan sang pemangsa. Aksa tergelak dan dia mengecup kening sang istri sebelum akhirnya masuk mobil. Aku berangkat ya, titip anak-anak. Aksa melempar ciuman jauh saat mobil akan berjalan. Iya mas, hati-hati ya. Jaga mata dan hati. Pesan Naura. Dia melambaikan tangan mengiring mobil yang semakin jauh dari pandangan matanya. Setelah memastikan sang suami pergi, Naura kembali masuk ke dalam rumah. Kening berkerut saat masih mendengar tangis twins. Dia pikir sang putranya kembarnya sudah diam. Pasca merajuk ingin ikut sang Dedi. Masih nangis juga, Ma? Tanya Naura. Saat melihat Alina tengah mencoba menenangkan salah satu dari bocah itu. Nggak tahu kenapa jadi manja begini semua. Kenapa kakak-kakak jadi cengeng begini? Sebentar lagi mau punya adik loh. Alina memeluk tubuh Daniel, sementara Darin mengambur di pelukan sang Momi. Momi, mau ikut Dedi kerja. Pekik Darin sambil menangis. Bocah itu sesenggukan di pelukan sang mama. Dewi tampak hanya dia mengamati. Bahkan sang pawang tidak bisa menenangkan dua anak balita itu kali ini. Dedi kerja sayang, cari uang buat kita semua. Darren mau ikut apa Dedi? Di sana nggak ada mainan, nanti kalian pasti bosan. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Naura menenangkan sang putra. Tapi Dalen mau ikut Dedi, Mom. Bocah itu terus saja meracau. Rupanya dia tak peduli dengan apa yang baru saja diucapkan oleh sang Momi. Nil juga mau ikut Dedi. Oma, si sulung ikut memperkuat rengean sang adik. Keduanya memang sangat kompak sekali dalam segala hal. Gimana ini, Ma? Naura menatap Alina dengan putus asa. Rasanya sudah menyerah dan tak sanggup lagi harus menangkap putranya. Ya sudah, kita ajak saja ke sana. Biar Mama yang nyetir. Putus Alina. Dia memang tidak punya supir pribadi, karena lebih suka mengemudi sendiri jika kemana-mana. Apa nggak akan mengganggu nanti di sana, Ma? Tahu sendiri anak-anak sangat aktif. Naura menatap Alina dengan cemas. Sayang, Daniel dan Darren, Oma mau mengajak kalian ke tempat kerja Daddy. Tapi harus janji harus bersikap manis. Nggak boleh lari-larian ya. Janji sama Oma. Iya, Oma. Mau ke tempat Daddy. Keduanya berkilat penuh kegembiraan. Mbak, tolong ganti baju mereka ya. Pakai celana panjang yang lentur saja. Jangan pakai jeans nanti nggak nyaman. Atasannya pakai kaos saja. Titah Naura. Baik mbak, ayo kita ganti baju dulu anak-anak. Ujar Dewi. Dengan patuh bocah itu menurut pada sang pengasuh. Ma, Rara ganti baju dulu ya. Iya sayang. 30 menit kemudian, mereka sudah ada di jalan raya dengan mengendarai mobil sedan mewah milik Alina. Twins, Naura dan Dewi duduk manis di dalamnya. Sebenarnya Alina berulang kali ingin mengajarkan Naura mengemudi, tapi dilarang oleh Aksa. Pria itu takut jika sang istri suka pergi dari rumah jika sudah pandai membawa mobil. Dan untungnya Naura juga tidak tertarik sama sekali untuk bisa mengemudi. Dia lebih suka naik taksi online ketimbang harus membawa mobil sendiri. Daniel dan Darren sangat antusias dan juga senang sekali.
Sebentar lagi akan bertemu dengan sang Dedi. Memang waktu mereka untuk bermain dengan Aksa hanya saat libur saja. Selebihnya, mereka hanya bertemu saat pergi dan sore hari. Tak lama mobil sudah mulai masuk ke basement kantor. Mereka bergegas turun. Setelah Alina berhasil memarkir mobilnya, Dewi menggandeng tangan Daniel, sementara Darin berada dalam gandengan Alina. Saat masuk ke dalam lobi, para karyawan sontak mengangguk hormat pada mereka. Pagi Nyonya Alina, sapa beberapa staf wanita. Wah, tampan-tampan ya cucu Nyonya Alina. Ada juga yang bicara seperti itu. Alina dan Naura hanya menanggapi dengan senyum manis. Alina mengajak mereka naik ke lift. Dedi, Dedi. Daniel dan Darren sontak mengambur masuk ke ruangan kerja Aksa. Begitu pintu telah dibuka,